Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Permata Cibubur. Kali ini kami akan mereview dan memberikan kembali materi terkait dengan hand hygiene atau kebersihan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insiden sesuatu yang berbahaya. Orang yang bertelepon. Perawatan luka. Ya, selamat pagi. Kita ketahui bahwa HAIS atau Healthcare Associated Infection atau bisa disebut dengan infeksi nosokomial dapat menjadi masalah di fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh dunia, di mana bahwa masalah tersebut bisa meningkatkan loss, biaya, kerugian rumah sakit, kecacatan, kematian, dan bahkan bisa terjadi tuntutan hukum dan citra rumah sakit bisa menurun. Dapat dicegah dengan cara melakukan hand hygiene atau kebersihan tangan dengan benar dan tepat. Di mana kita ketahui bahwa sumber kuman itu ada di tangan kita. Kebersihan tangan pada dasarnya adalah hal utama dalam PPI, pilar dalam PPI, komponen sentral dari pasien safety, sederhana dan efektif untuk mencegah HAIS. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang aman, pelayanan kesehatan yang aman, bagian dari kewaspadaan standar. Sebenarnya apa sih tujuan untuk mencuci tangan? Yang pertama, untuk memutuskan transmisi mikroorganisme melalui tangan. Yang kedua, untuk mencegah koloni patogen pada pasien, termasuk yang multiresisten. Mencegah penyebaran patogen ke area perawatan. Selanjutnya, mencegah infeksi yang disebabkan oleh kuman endogen. Yang terakhir, mencegah koloni dan infeksi oleh petugas kesehatan. Pengertian hand hygiene atau kebersihan tangan adalah tindakan membersihkan tangan dengan tepat dan benar yang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan hand rub dengan cairan-cairan berbasis alkohol dilakukan bila tangan tidak tampak kotor. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air atau hand wash bila tampak atau terasa kotor, terkontaminasi dengan darah maupun cairan tubuh, dan bila berpotensi membentuk spora kuman. Berikut ini dalam pengeringan cuci tangan. Yang pertama, keringkan tangan setelah mencuci tangan. Yang kedua, keringkan tangan dengan tisu. Yang ketiga, jika tidak ada tisu, maka digunakan handuk tangan sekali pakai. Tisu harus tetap dalam kondisi bersih dan tidak terkontaminasi. Adapun 5 momen kebersihan tangan, yang pertama adalah sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Sedangkan yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Yang terakhir atau yang kelima adalah setelah meninggalkan lingkungan atau area pasien. Mengapa hand hygiene atau kebersihan tangan perlu dilakukan? Karena dari tangan petugas kesehatan seringkali menjadi media transmisi kuman patogen dari pasien ke pasien. Terus, kebersihan tangan yang baik terbukti dapat menurunkan insiden infeksi rumah sakit atau bisa dikatakan HAIS atau Hospital Acquired Infection. Siapa saja yang wajib untuk melakukan cuci tangan? Yang pertama, setiap orang yang kontak dengan pasien, misalkan dokter, perawat, petugas kesehatan lainnya seperti fisioterapi, laboratorium.
Yang kedua, setiap orang yang kontak dengan pasien meskipun tidak langsung seperti ahli gizi, farmasi, atau petugas teknisi. Ketiga, setiap personil yang berkontribusi dalam prosedur yang dilakukan terhadap pasien. Kemudian, setiap orang yang bekerja di rumah sakit. Hal penting dalam melakukan hand hygiene atau kebersihan tangan, jaga kuku selalu pendek dan bersih. Terus, jangan memakai perhiasan, kuku palsu, dan kuteks. Bagi tenaga kesehatan, jangan mencuci sarung tangan saat menggunakan di antara pasien. Selanjutnya, pilih sabun antiseptik yang bersifat rendah iritatif. Terus, setelah melakukan kebersihan tangan, tidak menyentuh permukaan lingkungan sebelum melakukan tindakan. Maksudnya, setelah kita mencuci tangan dengan benar dan tepat, kita tidak boleh menyentuh permukaan lingkungan yang ada di sekitar kita sebelum kita ke pasien untuk melakukan tindakan tersebut. Mencuci tangan ada dua. Yang pertama, hand wash, waktunya 40-60 detik. Yang kedua, hand rub, waktunya 20-30 detik. Hari ini kita akan mempraktekkan cara mencuci tangan dengan hand rub. Cukup diingat dengan istilah tepung selaci puput. Yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan sebanyak 4 kali. 2. Punggung tangan. Gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan sebaliknya sebanyak 4 kali. 3. Sela-sela jari. Gosok telapak tangan dan sela-sela jari sisi dalam sebanyak 4 kali. 4. Kunci. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci sebanyak 4 kali. 5. Putar. Gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya sebanyak 4 kali. 6. Putar selanjutnya. Rapatkan ujung jari tangan dan gosokkan pada telapak tangan kiri dengan cara memutar-mutar terbalik arah jarum jam. Lakukan ada ujung jari tangan sebaliknya sebanyak 4 kali. Sebagai kesimpulan dalam mereview pembelajaran hari ini terkait dengan hand hygiene atau kebersihan tangan, yang pertama adalah hand hygiene merupakan suatu prosedur yang penting dalam mencegah HIV. Wajib dilakukan oleh setiap petugas di rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Permata Cibubur. Yang kedua, hand hygiene dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, hand wash dan hand rub. Di mana kita ketahui bahwa hand wash boleh dilakukan jika tangan tampak kotor, sedangkan hand rub bisa dilakukan jika tangan tidak terlalu tampak kotor. Yang ketiga, untuk meningkatkan kepatuhan hand hygiene diperlukan fasilitas, edukasi, serta pemantauan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Serta hasil dari pemantauan itu akan difeedbackkan kembali ke unit kerja masing-masing. Demikianlah pemaparan dari kami, Komite PPI Rumah Sakit Permata Cibubur, tentang hand hygiene atau kebersihan tangan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.